Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara membuat soal tipe ordering atau mengurutkan pada psikologi. Soal dengan tipe ordering ini biasanya digunakan untuk mengetahui urutan suatu prosedur. Jadi ini sebuah pengetahuan yang tingkat kompleks ya, karena mengurutkan suatu prosedur. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, setelah login, kita menentukan di mana akan membuat soal itu. Bisa lewat resources, bisa lewat course. Saya coba lewat course ya, lewat kelas. Saya tentukan kelasnya ini misalkan, kemudian add material, add test atau quiz, diisi namanya, misalkan kategori, lalu grade. Nah ini salah satu latihan yang sudah ada satu soal, bentuknya ordering, saya tambah ya. Nah, menambah soal di sini, add question, ordering, bentuknya ordering. Jadi untuk satu ulangan itu kita bisa mengkombinasikan beberapa tipe soal. Jadi bukan hanya satu tipe saja. Bisa true and false, multiple choice, ordering, short answer, fill in the blank, matching. Jadi ini bisa kita tampilkan, bisa kita kombinasikan. Jadi sangat lengkap sekali ini pilihannya. Ini untuk yang tipe free. Adapun untuk yang berbayar, sebuah sekolah atau perguruan tinggi yang menerapkan ini tentu menggunakan tipe yang berbayar. Pilihan bentuk soalnya akan lebih lengkap lagi dan lebih menarik lagi. Saya pilih kali ini ordering. Tinggal dituliskan di sini perintahnya. Oke, saya tulis dulu. Baik, ini saya tambahin lagi. Langkah kelima yaitu menata singkong dalam wadah, kemudian ditaburi dengan ragi. Langkah keenam, menutup wadah rapat-rapat dan tunggu hingga 2 hari atau lebih. Nah, ini adalah prosedur yang benar. Nah, nanti di murid akan diacak ini munculnya. Murid diperintahkan untuk mengurutkan sesuai prosedur ini. Ya. Terus settingnya bisa low partial credit, artinya ini kan ada 6 ya, 6 langkah. Misalkan saya beli poin 6 gitu ya. Tidak harus 6 sebenarnya. Ini untuk yang gampang aja, 10 juga boleh ya. 6. Ini kalau kita checklist maka muncul ini minimum continuous sequence. Misalkan ini 2. Jadi kalau ada 2 prosedur saja yang berurutan benar, maka nanti dapat poin. Setidaknya ada 2 berurutan. Walaupun langkah-langkah yang lain salah, misalkan ada 2 langkah itu berurutan, maka dapat poin. Ini kalau kita checklist. Ini kalau kita isi 2. Tapi kalau ini kita isi 5, berarti harus ada 5 yang berurutan. Baru dapat poin. Kurang dari 5, tidak dapat poin. Tuh ya. Kalau ini kita hilangkan checklistnya, maka langkah-langkahnya itu 1-6 harus benar semua. Nggak boleh ada yang salah. Itu maksudnya ini. Sedangkan ini untuk memberi waktu ya. Memberi waktu untuk soal ini saja. Oke. Ini saya kosongin, ini saya kosongin. Yes. Setelah itu create question. Nah, ini di soal sebelumnya yang sudah saya buat. Nah, ini untuk ini ya. Ini urutkanlah huruf ini ya. Saya bikin yang gampang aja. A, B, C, D, E, F, G. Nah, ada 7 langkah ya sebenarnya. Nah, ini ada 7. A sampai G. Ini bisa ditambahkan lagi. Nah, ini saya pakai ini. Low partial credit. Sehingga kalau ada sebagian saja yang benar, di sini saya pilih 2. Coba saya ganti 3 ya. 3. Berarti kalau ada 3, minimal 3 baru akan dihitung. Tapi kalau hanya 2 saja yang urut, yang benar, maka tidak akan dihitung. Itu kalau saya isi 3. Atau saya balikin 2, minimal 2. Kalau 1 ya jelas nggak bisa kan? 1 bagaimana? Ya. 1 kan dirinya sendiri. Namanya prosedur itu kan minimal ada 2, prosedur pertama dan prosedur kedua. Oke. Ini saya beli poinnya 7. Ya. Oke.
Yang tadi sebelumnya tidak pakai ini, sekarang ini pakai ini dengan minimum continuous sequence-nya adalah 2. Kita uji di siswanya seperti apa. Simpan ya, simpan. Jangan lupa setting agar siswa bisa mengerjakan. Nah, ini saya pakai enable, walaupun settingannya masih ada yang lain ya, tapi kalau disable nggak bisa. Nah, ini saya pakai enable biar bisa dikerjakan oleh siswa kapanpun. Kemudian ini no limit, tidak ada waktu. Nah, kalau mau diberi waktu tambahan, nah, boleh. Yes. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan? Misalkan 10 menit, karena soalnya hanya sedikit dan gampang. Misalkan ya. Berapa kali siswa boleh mengulang? Saya bikin sebanyak-banyaknya untuk latihan. 20 kali mengulang. Sehingga nanti kalau salah dia bisa mengulang lagi, sehingga sampai benar. Dan grade-nya dengan cara memilih yang skor tertinggi, highest score. Bukan terakhir, tadi dari beberapa kali melakukan pengulangan, dipilih yang tertinggi. Walaupun ada pilihan lagi ya, bisa last score, skor terakhir, atau rata-ratanya, average score. Kemudian karena cuma 2 soal, tidak usah di random lah ya. Nah, nih biarkan aja urut sesuai tadi, nomor 1, kemudian nomor 2, dan seterusnya. Kemudian setting lagi, ini review, boleh mereview. Artinya kalau sudah sampai nomor 2, nomor terakhir, boleh ngecek lagi nomor yang pertama atau nomor yang lainnya untuk review. Resumable, ini kalau internet terputus maka tidak mengulang. Kalau kita pilih yes, maka tidak mengulang dari nomor 1. Kalau internet terputus nanti ngelanjutin. Tapi kalau kita pilih no, internet terputus, ngulang lagi dari nomor 1. Oke, saya pilih yes. Kemudian ini pilihannya nilai tidak dimunculkan berarti no, nilai dimunculkan berarti yes, nilai dimunculkan dengan kuncinya. Nah, ini yang yes with correct answer. Saya pilih ini ya. Kemudian save. Lalu saya pindah ke muridnya. Ini saya sudah login sebagai murid ya, sudah login sebagai murid. Ini nama muridnya. Ini sudah ada pemberitahuan di sini ya. Nah, pemberitahuan ada soal baru nih. Nah, nih ada soal baru. Jadi nggak mungkin murid nggak tahu, karena otomatis diberitahu oleh siswa. Asalkan yang bersangkutan membuka aplikasinya atau membuka akunnya. Dan pemberitahuan ini juga diberikan kepada orang tua ya, akun orang tua, bukan hanya murid saja. Nih, di sini tinggal diklik aja. Ini sudah melakukan 4 kali ya. Nah, ini tes lagi. Kan tadi 20 kali ya. Nah, nih sudah mengerjakan 4 dari 20. Jadi masih ada 16 kesempatan untuk mengulang. Oke, start. Nah, ini sudah acak kan? Tadi abjad tadi. Nah, kita diurutkan, ini diurutkan. Oke, kita urutkan dulu. Misalkan hanya bisa begini ya, mengerjakan seperti ini jawabannya. Urutan pertama A, setelah itu B, G, C, D, E, F gitu ya. Nanti nilainya berapa? Nilainya ini kan 2 urut dapat ya, karena kan tadi minimal 2. Ini C, D, E, F urut 4. Nah, nanti dipilih yang terbesar. Ini 2, ini 4, berarti poinnya 4. Ini waktu untuk mengerjakan soalnya masih 8 menit ya. Lanjut, satu soal lagi. Nah, ini. Pak Ahmad akan membuat tape singkong. Coba bantu mengurutkan langkah-langkahnya pada pernyataan berikut. Diurutkan. Nah, misalkan sampai sini ya. Oke. Review kalau pengen melihat. Sekarang submit. Yes. Nah, ini siswa langsung melihat jawabannya dan kuncinya. Karena tadi di setting bisa muncul kuncinya ya. Ini benar sih AB 2. Tapi di sini ada lagi 4. C, D, E, F urut. Nah, ini yang dapat nilai nih, 4 ini. Maka nilainya adalah 4/7. Dari maksimalnya kan tadi 7 ya. Poin maksimalnya 7, ini 4/7. Kalau misalkan ini dianggap 10 ya nanti 4/7 kali 10 gitu ya. Kalau poinnya maksimal ini 10. Tapi kalau 7 ya 4/7. Terus nomor 2 ini sudah benar. Langkah 1, langkah 2 benar, langkah 3 benar, langkah 4
benar, langkah 5 benar, terakhir ini ya. Nah, ada langkah yang terakhir yang salah. Nah, sudah benernya banyak, tapi kan tadi harus partialnya tidak di checklist. Berarti ini harus langkahnya harus benar semua. Maka dia masih 0. Jadi langkah 1 sampai 6 itu harus benar semua. Nggak boleh ada satupun yang tertukar, karena kalau tertukar nanti nggak jadi tape ini ya. Maka di sini masih dapat nilai 0. Baik, begitu cara membuat soal dalam bentuk ordering pada psikologi dan cara mengerjakan siswa, dan kita tahu analisisnya seperti apa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.